para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita di duha dan masjid yang penuh berkah ini menjaga rumah tangga anak-anak dari berbagai perusak di zaman modern dan sosmed. Masya Allah, tadi mukadimah dari Bapak Wali Kota sudah menggambarkan secara umum bagaimana kita di zaman modern, di zaman sosial media, pedang bermata dua yang menyebabkan pengaruh pada keluarga dan anak-anak kita. Yang nampak nyata dari pengaruh buruk, ya, ini pengaruh buruk dari sosmed, yaitu munculnya berbagai macam gangguan mental. Gangguan mental dengan berbagai macam jenisnya. Teman-teman di psikologi maupun di teman-teman psikiater memberikan informasi kasus gangguan mental dengan berbagai macam diagnosisnya, dari skizofren, bipolar, penyakit yang menimpa anak seperti ADHD, ya, attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorder, gangguan mental pada anak-anak, penyakit NPD, narcissistic personality disorder, berbagai macam gangguan mental, anak muda bunuh diri, berbagai macam gangguan mental meningkat. Konsultasi online maupun offline meningkat. Ini akibat pengaruh sosmed yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Sedang ibaratnya kalau dalam Al-Quran itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Sekarang scroll dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri scroll, dalam keadaan duduk scroll, dalam keadaan baring scroll. Main HP. Pengaruhnya gangguan mental dengan berbagai macam diagnosis meningkat, muncul, dan permasalahan yang tadi disampaikan Pak Wali Kota mendunia, mengglobal, termasuk Indonesia, berbagai kalangan, tua, muda, kaya, miskin, kota, desa, kena semua. Berbagai macam permasalahan hidup, ya, menimpa semua kita, ya. Yang mudanya game online, anak mudanya game online, ya. Orang tuanya pinjaman online, ya. Kemudian selingkuh online, judi online, ya, gibah online, sakit hati online, ya, debat, permasalahan muncul. Jadi ini zaman memang sudah merusak dengan sosmed apabila tidak dibagi waktunya, tidak hikmah hal itu. Dan di zaman ini kita harus benar-benar bisa menjaga terutama diri kita dulu, baru keluarga, baru orang lain. Benar-benar kita di zaman ini, Masya Allah ya, merusak keluarga di mana-mana. Dia bisa merusak kapanpun, dimanapun. Ya, melalui HP di zaman ini. Makanya kita nggak usah jauh-jauh dulu ya, diri kita dan keluarga dulu kita perbaiki dari berbagai macam perusak yang kita bahas nanti. Dan itu pun benar-benar, Masya Allah, benar-benar kita jaga.
Pengaruhnya, Masya Allah ya. Saya kisahkan pengalaman saya para jamaah. Saya punya anak perempuan, anak gadis saya ya. Sampai kelas 6 SD tidak kenal yang namanya K-pop. Jadi saya tahu istilah K-pop dari mereka. Ya. Jadi anak perempuan saya ini gadis sampai kelas 6 SD tidak tahu artis Korea, nggak tahu K-pop, nggak tahu apa, karena kita jaga. Di rumah kita jaga, kita atur sosmednya, kita kasih jatah, kamu masih boleh pegang tapi begini-begini. Jadi kita tidak larang total, tapi kita kasih jatah dan kita atur. Memang yang namanya HP, sosmed, anak-anak tidak boleh dilarang total, karena mereka penasaran. Makin dilarang makin penasaran. Ya, seperti ungkapan bahasa Arab, likulli mamnu'in marghub. Apa yang dilarang orang penasaran. Coba aja kita taruh ini ya, kita taruh gentong di jalan, kita tulis jangan dibuka gentongnya. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Pasti dibuka sama orang. Makanya itu maksudnya likulli mamnu'in marghub. Setiap yang dilarang pasti orang pengen tahu. Makanya anak-anak tidak bisa dilarang total pegang HP, tapi kita atur, kita kasih jatah, diatur kapan mainnya, kita buat perjanjian sama anak. Dan alhamdulillah anak saya yang gadis ini sampai kelas 6 SD nggak kenal Korea, nggak kenal artis Korea, nggak kenal apa, alhamdulillah, karena sudah kita atur, kita arahkan dan sebagainya. Tetapi para jamaah ini terus terang, ketika kelas 6 SD tiba-tiba dia minta izin sama kita, ingin main ke rumah temennya, main seharian karena ada acara perpisahan kelas 6. Mainlah dia ke rumah temen, ngumpul-ngumpul. Ternyata di sana pada nonton Korea, nonton apa, disitulah anak saya pertama kali kenal Korea. Disitulah dalam tanda kutip tertular, tercemar. Setelah itu dia mulai kenal artis Korea. Anak mana sekarang yang nggak kena demam Korea? Anak perempuan mana? Kenal teman-temannya. Jadi kita sudah sampai kelas 6 SD nggak kenal sama sekali, belas nggak kenal. Tidak ada satupun. Udah kita jaga, tapi begitulah yang namanya perusak di zaman modern ini. Sebentar aja rusak kalau kita tidak jaga. Lalu bagaimana caranya ketika dia sudah mulai kenal Korea? Apa ini ada teknik pendidikannya? Gak boleh langsung dimarah, gak boleh langsung diancam-ancam, awas ya, gak boleh. Ada caranya. Gak boleh langsung awas, pokoknya nggak boleh, haram apa gitu kita ancam-ancam, nggak boleh. Bukan begitu caranya. Makin dilarang makin ya, justru nanti kalau kita larang dia malah diam-diam, sembunyi-sembunyi, bohong, main ke rumah teman. Ada tekniknya, ada caranya. Nggak boleh langsung, kita aja dulu terus terang aja, masih muda, masih kecil kan, dilarang kita malah diam-diam. Pas kecil ngaku aja semuanya nih, ngaku diam-diam kan, main game, main apa, dilarang justru ini. Lebih baik kita komunikasikan baik-baik dan kita kontrol, kan begitu. Masalahnya kita sekarang seperti itu, main larang, nggak ada komunikasi, main ini, akhirnya begitu. Coba cuma sebentar, ya, jadi pengalaman pribadi cuma sebentar, anak saya cuma main ke rumah teman, ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lain, acara perpisahan seharian, ternyata di situ pada bahas Korea, nonton Korea. Yang notabene-nya itu anak-anak pondok. Demam Korea bukan hanya anak pondok, demam Korea semua. Di pondok hafal Quran, pulang ke rumah nonton. Ini zaman sekarang para jamaah. Masya Allah. Dan kalau sudah begitu, ada tekniknya mendidik para remaja. Makanya nanti kita bahas nanti ya di Padang Simpuan ya, fase-fase pendidikan anak. Ada, dalam Islam ada mendidik anak. Beda caranya pendekatan sama remaja yang balik, murahaqah beda. Jangan langsung marah-marah. Awas kamu nonton Korea, awas kamu, nggak boleh gitu. Ada caranya. Nggak boleh langsung
justru mereka nanti bahkan tertekan ya. Makanya kata-kata remaja itu sebenarnya ada filosofinya. Remaja ya, itu filosofinya rem aja. Apa jemaah? Remaja? Iya, remaja itu rem aja. Karena mereka sedang fase penasaran, pengen coba game, pengen coba apa, pengen coba ini, namanya remaja. Iya kan? Kalau kita larang justru mereka lepas kendali. Kita ancam-ancam. Ada tekniknya. Makanya remaja itu apa? Rem aja. Jadi pengaruh-pengaruh itu kita rem. Ya, kita rem dan kita arahkan. Ya begitu. Jadi sejak itu saya pun yakin, masya Allah, ini biasanya kalau anaknya sudah mulai dewasa itu baru mulai sadar gitu. Ternyata memang zaman sudah begitu pengaruhnya. Ya. Karena itu teman mainnya anak pondok semua. Anak saya saja yang nggak kenal Korea, tapi temennya semua kenal semua. Bahas boy bandnya ya, apa namanya, K-popnya berarti ya, bahasnya, tokohnya, namanya, lagunya dibahas sama mereka. Anak-anak sekarang kayak gitu ya. Jadi masya Allah, ini kita benar-benar harus jaga keluarga zaman sekarang. Pengaruh cepat sekali, terutama anak-anak kita, remaja, dan itu semua ada tekniknya dan ada dalam agama Islam. Solusinya ada. Teknik pendidikan, fase pendidikan dalam Islam ada caranya. Hadis-hadis bicara tentang pemuda ada, pendekatannya ada. Kita aja yang kurang belajar. Kebanyakan kita, salah kita gitu, main marah, main larang, main ini. Bukan begitu dalam Islam. Ada caranya. Ya. Itu pun saya menjaga anak saya nggak kenal Korea itu ada tekniknya juga dalam Islam. Caranya begini, kita arahkan, kita kasih ini kan dan sebagainya. Alhamdulillah. Di saat anak-anak lain sedang demam Korea, anak saya sampai kelas 6 SD. Nggak kenal sama sekali. Ya, tapi qadarullah, begitulah zaman ya. Akhirnya sekarang kita rem-rem namanya, rem. Remaja rem aja. Kayak gitu. Ini masya Allah, makanya di zaman ini para jamaah sekalian kita memang benar-benar perlu ya. Jadi kadang-kadang kita bicara yang jauh-jauh ya, bicara negara ya, bicara ini, tapi ternyata keluarga kita luput dari pendidikan kita. Kadang-kadang kita protes dengan pemimpinan ini, kenapa pemimpin, kenapa bagaimana. Kita sebagai keluarga pemimpin gak becus. Ya. Makanya itulah benar dalam Al-Qur'an tuh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu sama keluargamu dulu. Dalam Al-Qur'an lagi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam Al-Qur'an lagi, beri peringatan kepada keluargamu aqrabin yang dekat dulu. Coba kita sebagai keluarga, pimpinan keluarga, lihat keluarga kita. Kita becus jadi pemimpin. Makanya kita perbaiki keluarga dulu. Kadang-kadang kita malah terlalu banyak kritik ya. Bukan nggak boleh kasih masukan ya. Boleh kasih masukan. Tapi kadang-kadang sebagian kita terlalu banyak kritik yang besar-besar. Ya bukan urusannya. Kritik ini, kritik ini, kritik itu, kritik itu. Di keluarga sendiri mana? Anak tidak dipedulikan, apa pendidikannya gimana, anaknya begini, anak keluar dia nggak tahu. Ya. Ketika dikritik marah juga. Ya, dikasih masukan marah. Makanya benar sekali dalam Al-Qur'an itu boleh kita bahas negara, bahas apa, tapi jangan lupa keluarga dulu. Al-Qur'an ini keluarga dulu, anak dulu, dan memang kalau sudah keluarga-keluarga ini pada bagus semua, negara bagus juga, kan gitu. Ya. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab, innal usrata labinatul ula. Sesungguhnya keluarga itu adalah labinah. Labinah itu bata. Bata yang pertama fil mujtama, dalam masyarakat. Makanya ingin perbaiki masyarakat, perbaikilah keluarga masing-masing dulu. Karena dia bata-bata yang menyusun. Perbaiki ya keluarga. Nah, sebagian kita tuh pengennya langsung perbaiki yang besar-besar, kita nggak mau perbaiki. Ya, saya punya kenalan keluarga agak jauh dikit sih.
Tiap hari dia komentari negara. Padahal dia sendiri pengangguran. Ini gimana ini? Ya, dia sendiri mimpin keluarga nggak bisa. Ya, anaknya kecanduan game, siapa ini game, dia nggak bisa mimpin gimana? Ya, jadi bukan tidak boleh kita memberikan sumbangsi masukan, tapi gimana kita sendiri dulu. Makanya sangat benar konsep Al-Quran ini. Tadi ya dalil-dalil tentang perbaiki keluarga dulu banyak dalil-dalilnya. Ya, dan apalagi di zaman ini, makanya masya Allah ya. Di zaman, makanya judulnya agak serem-serem dikit ya, perusak gitu. Memang benar merusak. Saya sendiri udah mengalami. Waktu itu saya sama istri agak gimana ya, agak shock dikit ya. Usaha menjaga anak perempuan sampai kelas 6 SD kok dalam sehari berubah. Dalam sehari. Ternyata mereka daurah Korea di situ. Acara perpisahannya bahas Korea seharian. Ya Allah. Anak saya kena jadinya. Ya tapi begitulah para jamaah ya. Namanya orang tua yang penting udah berusaha. Dan yang lain-lain, masya Allah. Ini para jamaah, masya Allah. Jadi makanya kita sama-sama ya, termasuk saya ini, ya kita ikuti Al-Quran lah. Ya kita perbaiki keluarga dulu. Bahkan sebenarnya keluarga dulu baru yang lain. Kadang-kadang kita salah prioritas kan. Kita di kantor kita lembur, cari uang lembur, bahkan ngurus dakwah juga lembur katanya nih ya. Tapi di keluarga waktu sisa, tenaga sisa, konsentrasi sisa, anak ajak main capek, istri ajak ngobrol malam ngantuk. Jadi keluarga sisa. Kita seperti itu. Dulu saya para jamaah, saya setiap akhir pekan keluar seperti ini. Setiap akhir pekan sabda keluar. Tapi setelah sadar, anak-anak mulai besar, sekarang diganti. Akhir pekan ini keluar, besok libur. Waktunya anak-anak, mereka punya hak diajak jalan-jalan, punya hak bonding, punya hak untuk diajak main-main. Apalagi anak udah nambah, anak saya 6. Itu lebih butuh fokus. Justru Allah perintahkan perbaiki itu dulu, yang lain-lain nomor sekian. Ya. Permasalahan kita terutama di Indonesia begitu. Ya. Malah keluarga nomor sekian malah. Padahal konsep Islam jelas. Dalil-dalil kalau kita mau lanjutkan tadi banyak nih. Perintah memperbaiki keluarga dulu baru keluar. Dan sekarang ini zamannya. Zamannya tadi perusak tadi, masya Allah ya. Kalau kita nggak hati-hati, nggak fokus, ya banyak sekali yang seperti itu, merasa anak sudah baik, anak sudah apa di luar nak. Apalagi kita di Jogja, kita punya SD, punya sekolah, punya mahat. Tidak sedikit orang tua yang bilang di rumah anaknya baik, kalem dan sebagainya, tapi di sekolah kelas banyak tingkah ya, membuat masalah. Ingat, banyak yang merasa anaknya masih baik-baik saja, masih ini juga, tapi ternyata pengaruh zaman sekarang perusaknya banyak, rusak dalam sebentar aja rusak. Demikian juga jangan merasa aman, suami baik apa, rusak sebentar, rusak. Godaan terbesar laki-laki perempuan, rusak sama perempuan sebentar zaman sekarang. Dengan ada aplikasi online, aplikasi chatting, aplikasi BO dan sebagainya, rusak. Perempuan-perempuan juga sama. Ya, perusaknya banyak. Dulu kalau ibu-ibu mau, mohon maaf ya, mau gibah kan harus datang, ngumpul kan, ibu-ibu ya kalau gibah ya, harus datang, harus ngumpul. Ya, biasanya izinnya masak bareng. Bang, ke rumah sebelah, kenapa ada acara kita masak buat acara. Jadi ibu-ibu tuh ngiris bawang, ngiris daging sambil mengiris kehormatan orang lain kan gitu kan. Nah, gitu kan. Sambil ngobrol gitu kan. Nah. Tapi sekarang nggak perlu ngumpul, ada apa?
ada grup WhatsApp. Merusak juga ini dunia akhirat. Bukan hanya di dunia, di akhirat dia harus minta maaf nanti. Jadi muflis. Jadi orang yang bangkrut di akhirat. Habis pahalanya dibagi-bagikan kepada yang digibahkan itu. Mudah sekali dia berkata. Ya, merusak lagi, merusak zaman sekarang lagi. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Ya, saya pernah buka HP-nya istri, ini HP istri ya. Buka HP-nya istri, tiba-tiba muncul the most view application. Artinya apa tuh? Aplikasi yang paling banyak dibuka. Yang kebuka pertama ternyata marketplace. Jadi aplikasi yang paling banyak dibuka sama istri saya itu marketplace. Marketplace apa tuh? Belanja online. Paling banyak dibuka. Habis waktunya. Ya, waktunya lihat-lihat belanja online. Ya, cuma masuk keranjang tapi tidak pernah dicek, check out kan gitu kan? Tidak pernah. Jadi ini masya Allah zaman sekarang para jamaah. Jadi kalau kita nggak sadar ya, termasuk saya ini, jangan tenang-tenang saja. Saya pun merasa tenang-tenang, santai. Sekarang udah mulai harus lebih fokus lagi. Sebentar rusaknya ya Allah, sebentar. Pengaruh sosmed, pengaruh apa? Ya, apalagi zaman sekarang masya Allah. Jangan anak-anak kita kalau kita nggak perhatikan ya, dia lihat apa, dia lihat ini rusak sebentar. Makanya kalau saya anak-anak tuh pegang HP itu HP-nya dikoneksikan ke HP istri. Jadi tahu aplikasi apa yang dibuka, berapa lama tahu. Diawasi. Rusak sebentar. Ada ibu-ibu curhat, Ustadz, ini curhat ke saya. Hancur hati saya Ustadz. Kenapa? Saya buka HP anak laki-laki saya, ternyata riwayatnya itu habis nonton porno gay. Anak laki-laki. Nonton video porno yang apa? Video porno gay. Hancur hati saya Ustaz katanya. Selama ini dia baik-baik saja, penampilan oke. Masih ngaji, masih ke pondok, masih apa. Kalau porno biasa saya terima Ustaz, mungkin dia masih remaja. Tapi video porno gay, LGBT, homo, hancur hati saya. Dia ngaji, dia baca Quran, anak pondok, ngapal Quran juga, hancur hati. Selama ini merasa aman, nggak ada apa-apa. Hancur, dia buka, lihat video anaknya. Ya. Makanya kita hati-hati jemaah nih, merusak nih zaman modern. Ya. Jangan kita merasa maksudnya jangan terlalu khawatir juga, jangan terlalu merasa aman juga. Butuh waktu khusus sama anak-anak, sama keluarga, perbaiki dulu mereka. Bangun komunikasi, bangun bonding, ngobrol, pendekatan, biar mereka merasakan kehangatan di keluarga dulu. Ya. Zamannya memang Masya Allah para jamaah. Baik. Kita lanjut. Ini udah jam 11 ini ya. Memang qadarullah kita agak mundur ya. Saya bacakan ini beberapa poin yang bisa merusak keluarga di zaman ini. Beberapa hal yang tadi mukadimah dikit ya, tapi mukadimahnya kalau sudah setengah jam. Ini ada beberapa poin merusak keluarga di zaman ini. Kita harus hati-hati jemaah. Yang pertama, satu keluarga tidak belajar agama sama sekali. Satu keluarga nggak belajar agama. Meskipun ahli dan pintar urusan dunia. Meskipun dia pintar urusan dunia. Tapi satu keluarga nggak ada yang belajar agama. Walaupun dia keluarga profesor, doktor, terdidik, tapi tidak belajar agama sama sekali. Ini perusak, nggak belajar agama.
Karena di zaman sekarang para jamaah, yang membuat kita takut bermaksiat hanya yang membuat kita tidak merusak, hanya takut kepada Allah zaman sekarang. Hanya takut kepada Allah. Ada pengakuan ikhwan di Jabodetabek ya. Di Jabodetabek ya. Kota besar ya di Jakarta. Di sana itu kehidupan keras. Salah satu yang merusak adalah perselingkuhan di sana. Di sana memang kehidupan berat. Pergi pagi, pergi gelap, pulang malam, pulang gelap lagi. Stresor tinggi, jarang ketemu sama pasangan. Jarang komunikasi sama pasangan karena sibuk. Akhir pekan lembur. Banyak waktu dihabiskan di kantor. Sedangkan manusia makhluk sosial, butuh kasih sayang, butuh belayan, laki-laki butuh menyalurkan. Perselingkuhan di kota-kota besar. Perselingkuhan. Ya. Sampai-sampai ada yang curhat cerita ke saya, dia kirim lewat DM-nya, Instagramnya, dia kirim ke saya seorang perempuan. Dia bilang, "Ustadz, saya sudah ngaji, sudah punya suami, kerja di kantor, dan saya berzina dengan teman kerja di kantor. Dia juga udah ngaji, udah punya istri juga. Kita berzina udah berapa kali berhubungan, sama-sama ngaji, sudah punya istri, udah punya anak. Kita udah ngaji, tapi sudah kita selingkuh, sudah berapa kali berhubungan badan." Dia bilang, "Kak, saya mau berhenti Ustadz, tapi nggak tahu cara berhentinya gimana." Karena begitu di zaman sekarang, zaman modern, pergi pagi pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, sampai rumah tidur, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Kota-kota besar, masya Allah. Sampai ada yang mengatakan, yang bisa mencegah saya selingkuh ini cuma takut sama Allah. Kalau bukan takut sama Allah sudah. Itu kota besar kayak begitu. Berat. Jadi betapa banyak kerusakan, maksiat kerusakan itu tidak jadi dilakukan karena ingat pada Allah. Takut sama Allah saja, dia takut ada yang nanti dibalas, ditanya. Selebihnya tuh gelar, pendidikan, belum tentu bisa mencegah maksiat dan dosa. Bisa mencegah kerusakan. Kadang gelar tinggi, dia tetap membuat kerusakan, berbuat kerusakan. Ya. Bismillah. Ya. Bismillah. Bismillah dulu.
Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Jadi intinya urutan pertama yang bisa merusak keluarga adalah tidak belajar agama. Karena ahli dalam ilmu dunia saja punya gelar, ahli dagang, ahli apa, punya pendidikan akademik yang bagus, belum tentu bisa mencegah dari bermaksiat, berbuat kerusakan. Hanya takut kepada Allah yang bisa. Dan saya pernah ini sekaligus karena dokter nih ya, karena dokter edukasi sekaligus. Saya pernah berjumpa dengan orang Bismillah. Bismillah, dicoba. Ya, bismillah, sudah mulai jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya juga pernah bertemu dengan mantan perokok. Sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah merokok lagi. Dia pun bercerita demikian. Yang menyebabkan dia berhenti merokok adalah setelah paham agama dan setelah tahu bahwasanya nanti ditanya oleh Allah. Jadi dia ambil kesimpulan yang menyebabkan orang berhenti merokok hanya takut kepada Allah. Ya, mau ditakut-takuti pakai nasihat dokter bikin kanker, bikin impoten gak mempan. Mau ditakut-takuti dengan undang-undang ketangkep apa mengganggu gak mempan. Tidak mempan katanya. Ditakut-takuti perokok dengan kanker, impoten apa gak mempan. Bahkan mereka melawan, dok. Setelah saya membaca bahaya medis merokok, maka saya memutuskan berhenti membaca. Gitu mereka. Dia cuma bilang saya berhenti merokok karena saya takut sama Allah. Cuma itu. Jadi memang urutan pertama ini adalah apa? Belajar agama, takut sama Allah. Makanya kata-kata ittaqullah itu kan artinya bertakutlah pada Allah. Ittaqullah ya akhi. Itu kan artinya apa? Takutlah artinya. Itu perusak yang pertama. Perusak yang kedua, tidak belajar hak dan kewajiban dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi tidak belajar apa? Ilmu tentang keluarga, hak kewajiban dalam rumah tangga. Jadi dia nggak belajar haknya suami apa, hak kewajiban istri apa, haknya anak-anak apa, nggak belajar. Adab akhlak dalam keluarga bagaimana, manajemen emosi dalam keluarga bagaimana, nggak belajar. Semuanya ada dalam Islam. Makanya suami tidak belajar haknya istri apa, istri nggak belajar hak suami apa, haknya anak gimana, nggak belajar. Jadi saling nuntut. Semua ada dalam Islam. Ini merusak juga. Jadi banyak hak-hak tidak tertunaikan. Hak nafkah, hak apa, hak ini nggak tertunaikan. Atau kurang. Kita nggak belajar. Ini penyebab rusak juga. Ya, padahal semua ada dalam Islam. Kita lanjutkan. Mungkin kita percepat ya ini ya. Karena ada jadwal ke Padang Simpuan ini.
Ini sudah keluar dari rundown yang dibagikan nih. Sudah offset sedikit ya. Saya bacakan aja ya selebihnya karena masih ada tanya jawab. Poin yang kedua tadi ya. Poin yang ketiga, rumah seperti kuburan. Rumah seperti kuburan, nggak ada ibadah, nggak ada baca Al-Quran, itu gimana bisa turun rahmah di situ? Nggak ada ibadah, nggak ada baca Al-Quran di rumah, nggak ada sholat sunnah di rumah, kuburan udah, nggak ada berkahnya. Kemudian keempat, tidak ada waktu bersama keluarga, tidak ada family time, tidak ada ngumpul keluarga, tidak ada jalan-jalan keluarga, tidak ada waktu dengan keluarga, nafsi-nafsi. Padahal dalam Islam itu ada haknya, hak kumpul, bahkan di surga nanti kumpul keluarga. Ada kumpul keluarga di surga nanti, ada hadisnya, ada apanya. Masa di rumah nggak ada ngumpul? Ya, nggak pernah makan bareng, nggak pernah apa bareng, nafsi-nafsi, ini perusahaan keluarga ini. Dalam Islam kita harus ada acara keluarga, sampai-sampai dijadikan kenikmatan di surga kumpul di keluarga. Kita nggak ada, nggak pernah bonding sama keluarga, nggak pernah keluarga jalan bareng-bareng, nggak pernah apa. Yang keempat, yang kelima, komunikasi antara keluarga kurang. Tadi HP tadi ya, sendiri-sendiri, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Yang keenam sibuk dengan gadget masing-masing. Ya, sibuk ya, anak-anak sibuk, orang tua sibuk, suami istri sibuk. Yang ketujuh, berlebihan online, tidak ada jadwal waktu. Ya, misalnya contohnya realitas nyata, misalnya dari maghrib sampai jam 9 semua keluarga nggak boleh pegang HP. Ya, contoh misalnya kan. Jadi di keluarga tuh harus ada waktu satu keluarga nggak pegang HP. Misalnya tadi maghrib sampai isya mungkin. Maghrib sampai isya, maghrib sampai jam 9 itu semua anggota keluarga nggak boleh pegang HP. Kita buat perjanjian bersama misalnya. Kita atur aja masing-masing. Kalau saya ada aturan apa sehingga anak-anak tuh mereka tahu kapan pegang HP, kapan tidak, karena ada perjanjian jelas, mereka dapat jatah. Lebih terkontrol walaupun ya yang penting jangan lepas banget gitu ya. Kontrol. Jadi jangan sampai suami judol, anak game online, anak perempuan Korea, ibu belanja online. Ya, kemudian yang keenam, yang keberapa nih? Yang ketujuh, yang kedelapan perselingkuhan. Ya, perselingkuhan, merusak KDRT, dan masih banyak lagi poin-poin yang bisa merusak keluarga kita. Ya, baik, mungkin saya tutup materinya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, karena tanggung jawab keluarga itu ditanya di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Istri juga ditanya. Ya, mas'uliyatun an baiti zaujiha wa al-zawjiha wa waladiha. Para istri juga ditanya tentang kepengurusan rumahnya dan anak-anaknya. Ditanya, dan itu pasti ditanya sama Allah. Kalau yang lain-lain belum tentu ditanya. Kenapa nggak lembur? Kenapa nggak ikut bangun masjid? Belum tentu ditanya. Tapi ini semua ditanya. Baik, kita cukupkan, dan selebihnya karena sudah offset, mohon maaf ya waktunya ya. Ya, injury time-nya kebanyakan gitu. Kita cukupkan, dan mungkin untuk efektif kita tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Saya persilahkan. Oke. Banyak hadiah ya. Bagi yang pertanyaan. Ternyata bagi-bagi hadiah lagi nih ya. Nah, ini biar cepat saya keluarkan jurus yang tadi nih. Pertanyaan buat ada Ikhwan, ada Akhwat. Kalau Ikhwan pertanyaan yang tadi. Buat Ikhwan dulu ya. Man salaka thariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa datang menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, buat yang Ikhwan 3 dulu. Siapa yang rumahnya yang datang ke sini paling jauh? Bukan asal. Bukan asal daerah, tapi rumahnya ke sini paling jauh siapa? Tolong panitia nih. Dapat langsung. Ya? Ya, yang ke sini, perjalanan ke sininya dari rumahnya. Siapa? Ya, saya untuk panitia. Ya, paling jauh-jauh siapa? Ya, silakan yang jauh-jauh lagi. Dari mana kah jauh-jauh nih? Hah? Apa? Mandan. Oh, jauh. Siapa lagi nih? Ayo, tinggal ngaku dapat hadiah. Ini cara bagi hadiah biar cepat.
Siapa lagi? Saya di mana itu? Di mana? Satu. Oh iya, Masya Allah dapat berarti ya, silakan. Satu lagi siapa nih yang jauh-jauh nih? Ini beliau jauh kan? Safar juga ya, yang jauh-jauh dapat ya. Masya Allah. Dapat ya. Ya sekarang buat ibu-ibu, sekarang pertanyaan buat ibu-ibu. Nabi SAW bersabda, tazawwaju wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Wadudul walud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak anaknya? Ibu-ibu. Paling banyak anaknya? Ya, paling banyak anaknya. Langsung dapat. Ibu-ibu ya. Berapakah yang paling banyak anaknya? Siapa paling banyak? Tinggal ngaku ini. 5? Berapa orang 5? Berapa orang yang 5? Masih ada lagi nggak yang banyak? Yang 5 ada lagi? Cuma 2 yang 5? Oh berarti satu pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan buat akhwat lagi nih. Ini di Terawang nih apa nih? Merah atau biru? Ya. Pertanyaan buat akhwat satu lagi. Nabi SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawiju. Apabila telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Siapa yang paling cepat nikah? Paling cepat nikah? Sesuai hadis. Paling cepat nikah dapat ini. Insya Allah kalau di Terawang ini warnanya lebih suka obat merah atau obat biru nih kan? Kalau dokter kan ada obat merah tuh. Sembuh langsung kayaknya ya, obat merah ya. (16) ya? Masya Allah. 16 nih teman. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, Masya Allah. Ini selesai atau pertanyaan? Hah? Tanya jawab. Oh iya baik, tanya jawab. Mudah-mudahan silakan mungkin ya yang bisa tanya jawab. Nanti saya mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua ada mencuri anak sekolah. Jadi anak saya yang paling tua ini anak 3 tahun punya anak 3 tahun. Anak saya ini melakukan Judi online. Bagaimana caranya saya mohon maaf. Iya, Masya Allah ya. Pertama kita doakan dulu ya, mudah-mudahan bisa berhenti dari judi online. Ya mudah-mudahan ini doanya jamaah mustajab ya. Bisa berhenti karena memang judi online salah satu perusak keluarga memang. Ya, dia menyebabkan kecanduan. Ya, dan yang namanya judi online itu pasti bandarnya untung. Karena sudah diatur sama aplikasinya, nggak mungkin bandar itu rugi. Ya, jadi pertama itu aplikasi buat usernya atau pemakainya menang-menang terus. Kecanduan kan, lama-lama jadi lebih banyak menangnya. Biar kecanduan dulu. Setelah itu apa? Imbang. Kalah menang. Habis itu apa? Diatur sama aplikasinya kalah terus. Akhirnya mulailah kecanduan, mulailah jual rumah, jual apa, jual ini. Banyak kasus. Jual tanah ibunya diam-diam, jual tanah bapaknya diam-diam, ambil emasnya ibunya diam-diam, ini istri diam-diam, kalau nggak dikasih KDRT. Nah, bagaimana cara berhenti judi online? Pertama, kita harus menyadarkannya. Tapi semua sadar ya, nggak boleh ya. Mungkin sudah sadar tapi masih kecanduan. Nah, jadi sehingga caranya adalah kita mengalihkan.
dengan kegiatan yang lebih positif. Karena orang itu kalau cuma dilarang nggak bisa, harus dicari penggantinya. Harus ada kegiatan yang membuat dia senang, asik. Karena ini mohon maaf ya. Biasanya yang kecanduan online, judi online tuh yang dia tuh kurang kerjaan biasanya. Kurang pekerjaan. Bahkan banyak pengangguran sudah nganggur kecanduan judi online. Karena biasanya yang kecanduan judi online ini dia kurang kerjaan, kurang kegiatan. Pelariannya kemana? Judi online. Makanya solusinya kita alihkan. Ya, kita ganti dengan kegiatan yang lain. Misalnya dia hobi apa nih? Dia punya hobi yang lain yang mubah, nggak apa-apa. Kita motivasi untuk ganti kegiatan ini dengan hobi yang dia suka. Misalnya dia hobi koleksi burung, nggak apa-apa. Ya, hobi berkebun, hobi apa? Jadi kita ganti hobinya supaya dia tergantikan, tersibukkan. Ya. Jadi banyak yang mereka kurang kerjaan. Makanya ulama Ibnu Qayyim mengatakan wa nafsuka in asghaltaha bil haq wa illa asghalatka bil batil. Yang namanya jiwa kalau tidak disibukkan dengan kebaikan pasti disibukkan dengan keburukan. Pasti itu. Pasti. Memang begitu jadinya. Nah, makanya kita solusinya mungkin kita pendekatan, ajak ngobrol baik-baik. Ada nggak hobi? Ada nggak apa lebih baik melakukan hobi? Mancing, jalan-jalan, kemana? Biar mengalihkan judi online-nya. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah membuat kaidah ya, an-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'. Yang namanya jiwa tidak bisa meninggalkan sesuatu kecuali ada penggantinya. Jadi kita nggak bisa larang-larang, harus kita kasih alternatif penggantinya apa. Seperti itu ya. Mungkin begitu ya, mudah-mudahan dengan bicara dari hati ke hati, karena nasihat dari hati sampai ke hati juga. Ya, jangan marah-marah, jangan dimaki-maki dulu, jangan dilaknat-laknat gitu ya. Bicara baik-baik, kita kasih dia punya hobi apa difasilitasi, insya Allah berhenti. Ya, mungkin demikian insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema sekali dakwah saat ini luar biasa menarik dan menyentuh dari sisi komunikasi. Di makalah ini saya baca kalau Nabi Ibrahim itu dalam komunikasinya dia tidak pernah memaksakan dan kemudian merespon dengan ketaatan. Nah kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu anaknya merasa aman untuk bercerita, kemudian komunikasi terbuka tanpa tekanan. Nah jadi begini Ustaz, bagaimana di tengah-tengah komunikasi keluarga Islam saat ini itu sudah pasti jauh daripada nilai Islam. Dalam konteks seperti ini, ketika membangun dialog komunikasi antara ayah, emak dengan anak, di situ jangankan dulu fenomena ke orang, fenomena ke saya lah dulu saya. Itu sering terjadi kebetulan, bahkan ada sekat-sekat. Bahkan ada istilah, kamu kan anak kemari, kamu kan tidak tahu ini. Nah, jadi sementara kita bukan berangkat dari ketahuan maupun kepahaman kita tentang masalah hati,
kita berharap bahwa dengan uraian dan penyampaian kita tadi, membuat masalah-masalah yang tadi tidak diangkat ke permukaan. Ke permukaan maksudnya tidak menjadi bumerang di tengah-tengah keluarga. Bahkan saling antara satu dengan yang lainnya itu sering terjadi. Bahkan terlebih-lebih lagi kami soalnya orang maritim pesisir itu ngomongnya itu ceplas-ceplos. Jadi memaknai ceplas-ceplos itu terkadang ada yang logis, ada yang tak logis. Memaki-maki. Orang Rasulullah mengatakan mancaru itu sudah menjadi gaya daripada komunikasi. Sementara kalau dilihat dari ilmu komunikasinya, itu sudah melanggar dari etika komunikasi sebagai prinsip berkomunikasi. Artinya ada kekerasan verbal dalam memang oleh kalangan masyarakat tersebut itu dianggap sebagai gaya daripada komunikasi. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini Ustaz, saya ingin ulasan tajam dari Ustaz. Bagaimana caranya kita mengantisipasi agar supaya komunikasi kita tadi antara ayah dengan anak tadi, emak dengan anak tadi tidak ada kebuntuan ataupun tidak ada sekat. Kemudian bagaimana kita menyikapinya dengan hati lapang, dengan pikiran logis, kita sering terabaikan. Ya kan kita Islam bisa, tapi nilai-nilai keislaman itu di dalam rumah tangga itu juga. Hanya saja Ustaz, mohon maaf agak panjang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pernyataan dan pertanyaan yang bagus ya. Memang pertama tadi ya sekat antara komunikasi kita sama anak begitu ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, bicara tentang bagaimana hubungan antara anak sama ayah, kita ada beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran. Bagaimana bonding dan contoh ya. Contoh misalnya para nabi. Ini waktunya kurang cukup ya. Contohnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Ismail, Zakaria dengan Yahya, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi bagaimana kita supaya tidak ada kebuntuan sekat dengan anak kita, mau tidak mau kita harus membangun chemistry dulu. Bahasa sekarang chemistry ya. Chemistry itu adalah ikatan batin. Dan yang namanya chemistry itu dibangun dengan menghabiskan waktu bersama dulu. Dalam keadaan yang santai. Jadi cara kita menghilangkan sekat itu memang kita harus banyak menghabiskan waktu dengan anak dalam keadaan yang santai, senang. Jalan-jalan, sedang makan, sedang naik kendaraan. Itu semua ada dalam Islam. Contoh misalnya salah satu tips ngobrol sama anak diajarkan oleh Nabi. Waktu bonding ngobrol enak dengan anak itu, waktu ngobrol nyaman dengan anak tuh dicontohin Nabi. Salah satunya adalah ketika sedang di atas kendaraan. Jadi sedang di atas kendaraan sambil lihat-lihat jalan dalam keadaan santai, itu kesempatan untuk bicara sama anak, ngobrol sama anak. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, beliau mendakwahkan pemuda ketika sedang digonceng di atas unta. Dengan Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sedang di belakang Nabi digonceng. Dengan Usama waktu haji sedang digonceng. Barulah Nabi kasih nasihat ketika sedang digonceng berdua dalam keadaan santai. Nah ini itu teknik saat-saat menasihati anak begitu. Lagi jalan berdua, lagi apa, nasihati. Kalau sekarang ketika nganter anak sekolah, itu cocok. Makanya sempatkan nganter anak sekolah. Ya, saya sampai menggeser semua jadwal untuk bisa nganter anak tiap pagi. Sekarang tiap pagi anak saya antar sendiri. Jadwal di rumah sakit saya geser, itu orang lain kan. Itu saat ngobrol sama anak, di mobil ngobrol, tanya-tanya. Itu kan contoh. Biar tidak ada sekat. Karena kita tuh ngobrolnya sama anak tuh pas pas sedang tegang, pas sedang capek. Tapi tidak ada waktu untuk itu. Sekat.
sedang capek, sedang ketus bicaranya. Bukan saat santai, saat sedang enak, sedang makan, jalan, apa itu ngobrol. Sehingga anak kita pun malas ngobrol sama kita. Nggak mau cerita sama kita. Ya, mau ngomong sama orang tua dapatnya nasihat, omelan. Ya. Ini ada contoh dari para nabi. Ya, sehingga ini tipsnya banyak ya, karena waktu kita kurang, satu aja nih. Sehingga salah satu indikasi sekat komunikasi hilang dan bonding dengan anak itu berhasil, salah satu indikasinya anak itu mau cerita sama kita. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia cerita sama kita. Di sekolahnya, di apanya, kalau dia mau cerita, berarti itu sudah indikasi bahwasanya sekat antar anak orang tua hilang. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, dia cerita sama kita. Cerita tentang anak, cerita tentang sekolah, cerita tentang apa, dia mau cerita sama kita. Berarti anak tersebut nyaman cerita sama orang tuanya. Nyaman. Nggak diomelin, nggak dinasehatin, nggak dia nyaman. Indikasinya itu. Dan ini sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, bulan, matahari sujud padaku. Dia cerita kepada siapa? Bapaknya. Kira-kira anak kita mau nggak cerita sama kita? Nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba cerita. Mau nggak? Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak, hati-hati. Karena dia akan cerita sama temannya. Curhat sama temannya. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau temannya buruk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu ya. Jadi gitu memang buat sekat komunikasi orang tua. Ya, insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan tema ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin begitu ya. Cukup kan? Baik para jamaah, ternyata dapat kode-kode, dicukupkan memang ya, karena kita akan melanjutkan perjalanan ke Padang Sidimpuan. Dan mungkin demikian ya, saya ucapkan jazakallah kepada ikhwan di Pandan dan di Sibolga ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan materi dan bisa nggak mati lampu lagi ya. Jadi punya utang jadinya nih ya. Tidak semua bisa dibahas. Mudah-mudahan di lain kali kesempatan kita bisa lanjutkan kembali. Ya mungkin hikmahnya itu disuruh datang lagi berarti kalau ya. Kalau mati lampunya ya. Di lain kesempatan kita bahas lebih lengkap lagi dan lebih utuh. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.